Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Saputra dari kelas 10 IPA 2. Saya akan membacakan cerpen karya saya yang berjudul Putri Mahkota. Lagi-lagi aku termenung di tengah kebisikan kelas, sembari memainkan pena yang kupegang di jari, sampai teriakan ibu guru memecah renunganku. Hei Erika, perhatikan penjelasan ibu. Atau kamu mau ibu keluarkan dari kelas ini sampai jam istirahat? Oh, maaf bu, jawabku malas. Kamu ini, kalau dikasih tahu maaf terus. Tapi tetap saja diulangi. Mau jadi apa kamu nanti? Mungkin di mata sebagian orang, aku dicap sebagai anak bandel yang suka malas-malasan dan tidak kompeten. Nilaiku pun pas-pasan, hanya memenuhi standar KKM. Biarlah mereka berpikir apapun tentangku. Toh, aku tidak terlalu peduli. Tetapi, pernyataan ibu guru tadi, entah kenapa terngiang-ngiang di kepalaku. Aku pun tidak tahu mau menjadi apa aku nanti. Bel sekolah pertanda waktunya pulang pun berbunyi. Aku mengemas barang-barangku, lalu memasukkannya kembali ke dalam tasku. Aku menyusuri setiap jalan menuju suatu bangunan yang disebut rumah. Aku benci rumah. Aku benci semua yang ada di dalamnya. Alasanku kembali ke rumah adalah nenek. Meskipun dua orang yang mereka sebut sebagai orang tua tidak menganggapku ada dan hanya peduli terhadap bisnis mereka, tetapi nenek adalah satu-satunya orang yang peduli terhadapku, yang menjagaku dan merawatku sampai detik ini. Aku pulang, ucapku sambil membuka pintu. Aduh, cucu nenek yang cantik sudah pulang. Sudah makan belum, nak? Kalau kamu lapar, ambil saja yang di meja makan ya. Nenek sudah masakin makanan kesukaan kamu. Ucapnya dengan senyuman hangat. Iya, Nek, nanti aku makan. Ucapku sambil menyalimi tangannya. Kalau kamu capek, tidur saja dulu ya, nak. Atau kamu mau nenek temani sambil nenek ceritakan topeng kelana sampai kamu tidur seperti saat kamu kecil, Erika. Ucapnya sambil terkekeh. Ih, nenek, aku udah besar. Aku jadi tidak perlu ditemani tidur, jawabku. Bagi nenek, kamu masih anak kecil yang takut tidur sendirian, Erika. Sudahlah bercandanya. Sana kamu ke kamar, nanti langsung istirahat ya. Bagiku, nenek seperti Wonder Woman yang bisa membaca pikiran. Dia selalu dapat mengetahui segala masalahku. Dan berkat kemampuan supernya, aku masih dapat hidup sampai sekarang. Saat aku masih kecil, sebelum tidur, nenek sering menceritakan sebuah dongeng tentang topeng kelana. Menurut kisah yang diceritakan nenek, topeng kelana adalah benda sakral milik seorang penari yang cantik jelita dari sebuah kerajaan di Jawa. Konon, saking cantiknya rupa sang penari, dia dapat menaklukkan hati semua pria. Sampun najrih kalian, supena sampean, paniku sedaya, sanes kasunyatan. Tangia lan mianga, tenggriane sintren, dok pintunipun lan jaluk kakelana. Mbeksa icalaken, sedaya raos ajrih, dumugi tuan mendel gujeng. Tak apa artinya, tapi lirik itu adalah bagian kesukaanku. 2 minggu kemudian, nenek meninggal dunia. Tubuhnya yang lemah, kulitnya yang keriput, rambutnya yang memutih, dan senyuman hangatnya kini tidak dapat kulihat lagi untuk selama-lamanya. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku memeluk jasad nenek yang sudah terkapar di ranjang rumah sakit. Nenek, jangan tinggalkan Erika, Erika. Bangun, Nek. Erika tidak mau sendirian. Kalau nenek sudah pergi,
Siapa yang akan mengingatkan Erika untuk makan? Siapa yang akan memelukkan Erika jika Erika sedang sedih? Seluruh kenanganku bersama nenek muncul satu persatu, bagaikan sebuah film yang memaparkan adegan yang menyakitkan. Sudahlah Erika, tidak perlu kau bersedih seperti itu. Lagi pula, nenek memang sudah tua, sudah saatnya dia mati. Untuk apa ditangiskan? Kau marah. Tega sekali ibu mengatakan hal yang jahat seperti itu di depanku dan nenek. Diam! Anda tidak berhak berkata seperti itu kepada nenek saya. Ucapku marah. Berani sekali kamu berbicara seperti itu kepada ibumu. Kamu mau menjadi anak durhaka? Durhaka? Saya bahkan tidak punya seseorang untuk disebut ibu. Lantas bagaimana caranya saya bisa durhaka? Keterlaluan kamu, Erika. Sini kamu. Ucapnya sambil menarik rambut dan menyeretku menuju gerbang gudang. Ah, lepaskan saya. Diam. Ibu akan mengurung kamu di sini sampai kamu menyadari kesalahanmu. Ujarnya selepas melemparku ke dalam gudang lalu menguncinya. Nek, tolong aku. Aku lebih baik mati bersama nenek dibandingkan harus hidup bersama ibu. Ucapku sembari memeluk lutut nahan tangis. Bagus, akhirnya si tua bangka itu mati. Sudah lama aku menantikannya. Hari ini saatnya memanen apa yang aku tanam. Sudah 7 hari berlalu sejak aku dikurung di tempat ini. Sejak nenek meninggal, aku terus-menerus mendengar suara aneh. Ini membuatku gila. Lebih baik aku tidur saja. Halo Tuan Putri. Di dalam tidurku, aku melihat sesosok makhluk mengerikan yang sedang menyekik nenek. Makhluk itu menyerupai singa. Wajahnya selalu tersenyum. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan kepada nenek saya? Lepaskan dia! Seluruh badanku gemetar melihat sosok itu. Tenanglah Tuan Putri. Perkenalkan, aku Berokan. Makhluk dari penjara bayangan di bawah bayangan. Dulu, orang tuamu memanggilku untuk mendapatkan kekayaan dan menjadikanmu tumbal sebagai bayarannya. Ucap si Berokan itu sembari terus mencekik leher nenek. Lalu sosok itu menoreh ke arah nenek dengan tatapan marah. Tetapi si tua bangka ini malah membangkitkan topeng kelana. Gara-gara dia, aku tidak dapat membawamu ke alamku. Semua rencanaku hancur berkat nenek sialan ini. Ucapnya marah sambil terus mengeratkan cekikannya. Bangunlah Erika. Ingatlah kisah yang nenek ceritakan saat kamu masih kecil. Hilangkan semua rasa takutmu. Mau seberapa kuat kamu berusaha, kamu tidak akan bisa bangun dari tidurmu, Tuan Putri. Bagaimana ini? Aku tidak tahu caranya agar aku bisa bangun. Nenek, apa yang harus Erika lakukan? Tenanglah Erika, takut tidak akan menyelesaikan apapun. Ingatlah kesukaanmu di kisah itu, Erika. Kemarilah Tuan Putri, tidak perlu membuang tenaga untuk melakukan hal yang sia-sia. Diam kau dasar makhluk aneh. Tiba-tiba
Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Akhirnya aku mengingatnya. Sampun ajri kalian supena sampean puniku sedaya sanes kasunyatan tangialan mianga tenggriane sintren dog pintunipun lan jaluka kelana beksa icalaken sedaya raos ajri tumugi tuan mendel gojeng. Sekarang aku harus pergi ke rumah Sintren. Tapi masalahnya, rumahnya di mana? Aku bahkan tidak mengetahui siapa itu Sintren. Bagaimana jika aku gagal? Apa yang akan terjadi kepada nenek? Erika takut menghadapi ini semua sendirian, Nek. Erika takut. Tiba-tiba, suara wanita yang hangat dan begitu halus menyapa telingaku dengan sopan. Tenanglah, Erika. Semua jawaban atas pertanyaanmu akan muncul jika kamu menghilangkan rasa takutmu. Pergilah ke sesuatu yang kamu anggap rumah. Ceritakan semua yang kamu alami kepadanya. Lantas, dia akan melakukan apapun untukmu. Suara misterius itu pun menghilang sebelum aku sempat bertanya siapa dirinya. Sesuatu yang kuanggap rumah, monologku. Di kepalaku hanya terlintas satu orang, yaitu nenek. Aku pun pergi menuju kuburan nenek. Aku sungguh merindukan dekapan hangat nenek. Setibanya di sana, aku langsung memeluk nisan kuburan nenek dan menceritakan segala hal yang kualami. Tiba-tiba, batu nisan nenek terbang, membesar, lalu menciptakan sebuah pintu menuju dimensi lain. Di sana terdapat sebuah istana megah. Di gerbang istana tersebut, ada sebuah topeng yang menggantung. Apakah itu topeng kelana yang dimasuk dalam kisah nenek? Aku pun masuk ke dalam pintu tersebut. Istana itu adalah hal yang paling menakjubkan yang pernah kulihat. Aku berjalan menuju gerbang istana yang tingginya hampir sama dengan tembok besar Cina. Segera setelah aku memasuki halaman istana, pintu itu pun menghilang. Aku berusaha meraih topeng kelana. Akhirnya setelah berusaha payah, topeng kelana itu berhasil kudapatkan. Gerbang besar itu secara otomatis terbuka. Setelah aku ambil topengnya, mungkin topeng ini adalah sebuah kunci. Entahlah, aku pun tidak tahu. Setelah berhasil mendapatkan topeng kelana, berokan yang ada di dalam mimpiku berhasil mengejarku sampai tempat ini dan langsung mencekikku. Sudah ku bilang tidak ada gunanya kamu melarikan diri dariku, Tuan Putri. Pada akhirnya aku dapat menangkapmu dan menjadikanmu budak harta. Ucapnya sambil Sudah kubilang tidak ada gunanya kamu melarikan diri dariku, Tuan Putri. Pada akhirnya, aku dapat menangkapmu dan menjadikanmu sebagai wadah untuk aku membuat semua manusia menjadi budak harta. Ucapnya dan membantingku ke tanah. Leherku terasa sangat sakit. Aku bahkan tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Seluruh badanku mati rasa. Aku tidak dapat bergerak, bahkan menggerakkan satu jari pun. Nenek, maafkan Erika.
Lagi-lagi Erika menangis dan ketakutan seperti anak kecil. Padahal nenek sudah menyuruh Erika untuk tidak menjadi anak yang cengeng. Nenek, maafkan Erika. Karena Erika bukan anak yang kuat. Nenek, maafkan Erika. Erika hanya menjadi beban bagi nenek. Maafkan Erika, Nek. Tiba-tiba, suara yang sangat merdu dan familiar terdengar di seluruh bangunan istana. Dear sweet child, no need to cry. I will hold you tight. So sleep all your worries and cares away. No need to be scared, you are out of harm's way. I will keep you safe and warm, love you every day. Reach your tiny hands for the light. Take your fear. Itu adalah suara nenek. Dia datang dari langit dengan memakai topeng kelana. With every lie I am crumbling and dying inside, wanting to save you with all of my might. But this world is against me, I cannot fight. They steal you away out of my sight, but I still pray and I hope that you'll live past today. Find your own strength, please, my dear, run away. Don't be weak or afraid, let your heart be the way. I hope and I pray you'll be alive. Rasina, lagi-lagi kau mengacaukan rencanaku. Tapi kali ini akan berbeda, Rasina. Karena seluruh kekuatanku sudah kembali. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Rasina. Gertak Berokan. Aku tahu aku tidak dapat mengalahkanmu, Berokan. Tetapi Erika adalah seorang putri mahkota dari kerajaan ini. Dia yang akan menyegelmu kembali ke dalam penjara, bayangan di bawah bayangan. Coba saja kalau bisa. Berokan melancarkan serangan bertubi-tubi kepada nenek. Tetapi nenek berhasil menangkis semua pukulannya. Pertarungan sengit mereka tidak dapat kuikuti dengan mata. Pergerakan mereka sungguh sangat cepat. Dan daya serangannya sangat dahsyat. Erika, masuklah ke dalam istana. Carilah singgasana sang ratu. Di situ kau akan menemukan mahkota. Lalu pakailah mahkota itu. Cepat, Erika. Baiklah, Nek. Aku lari menuju istana dengan panik. Kali ini aku tidak akan mengecewakan nenek. Tidak akan aku biarkan. Tiba-tiba saja Berokan terbang menuju ke arahku. Tapi untungnya nenek berhasil menahannya walaupun dia harus terluka. Nenek! Teriakku. Jangan pedulikan nenek, Erika. Cepat cari singgasana ratu itu. Nenek akan menahan Berokan di sini.
Aku memaksa tubuhku yang hampir hancur ini untuk berlari dan menemukan singgasana sang ratu. Setelah lama mencari, akhirnya aku menemukan sebuah pintu besar yang terbuat dari belian. Aku pun membuka pintu itu. Secara ajaib, sebuah mahkota terbang perlahan menuju tanganku. Cahaya yang dihasilkan mahkota itu sungguh terang, menghangatkan, dan entah bagaimana caranya, cahaya itu menyembuhkan semua lukaku. Setelah aku memakai mahkota itu, sebuah cahaya yang sangat terang memenuhi istana. Ah, cahaya apa ini? Sialan kau, Erika. Aku tidak akan memaafkanmu kali ini. Cahaya itu mengikat tubuh berokan, lalu menyeretnya menuju penjara bayangan di bawah bayangan. Tubuh nenek yang sudah lemah terkapar di tanah. Kondisinya sungguh menaskan. Ada banyak luka di sekujur tubuhnya. Aku menghampiri nenek. Kali ini, aku harus menyelamatkannya. Aku tidak mau kehilangan nenek untuk kedua kalinya. Bertahanlah, Nek. Aku akan menyembuhkan luka nenek dengan mahkota ini, ucapku sambil menangis. Sudahlah, Nak. Lagi pula nenek akan segera menghilang dan kembali ke surga. Cukup kamu di samping nenek saja sudah membuat nenek sangat bahagia. Kalau begitu, aku ingin ikut bersama nenek ke surga. Aku ingin bersama nenek selamanya. Tidak bisa, Nak. Di sana bukan alam kamu. Ayolah, jangan menangis, Erika. Cucu nenek sudah besar ya. Kamu tampak sangat cantik mengenakan mahkota itu, Erika. Nenek terkekeh, lalu mengusap lembut pipiku. Tapi apa gunanya cantik kalau aku tidak bersamamu, nenek? Aku lebih baik menjadi jelek daripada kehilangan nenek. Kemarilah, Nak. Dengar pesan nenek ya. Kamu bisa hidup tanpa kehadiran nenek. Nenek akan selalu berada di hati kamu. Kalau kamu lapar, makanlah ya, Nak. Kalau mau menangis, menangislah. Menangis bukan berarti kamu lemah loh. Justru kalau kamu nangis, tandanya kamu terlalu kuat. Jangan jadi orang yang perfeksionis. Nenek lebih senang jika kamu menjadi otentik. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Nenek sayang kamu. I love you, Erika. I love you tuh, nenek. Setelah mengatakan semua itu, tubuh nenek berubah menjadi butiran cahaya dan terbang ke atas langit. Kau adalah malaikatku, Nek. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.